Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terima kasih telah menyerah. Aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi yang meletus saat ini. Tanah segera membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya di tengah suara retakan. Aura kuat yang meletus dari Xiao Yan juga menyebabkan Yi Chen, yang berada di dekatnya, terkejut. Sebelum dia bisa pulih, kepalan yang dibungkus oleh api ungu coklat merobek ruang hampir seketika, dan itu dengan kejam menghantam cakar tangannya. Bang! Riak angin yang sangat kuat tiba-tiba menyapu saat ini. Lapisan lantai granit keras terlempar. Angin sepo-sepo membawa debu batu yang tersebar. Segera, semua orang melihat sosok Yi Chen bergetar di dalam medan pertempuran saat ini. Dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Segera, banyak keributan tanpa sadar meletus. Ketua, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Aura orang ini jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Tuan Muda Yi. Seorang pria tua di belakang Chen Tiannan sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara. Mengejutkan bahwa elit Douzun mengikuti di belakang Chen Xian saat itu. Chen Tiannan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia berkata, seharusnya tidak ada masalah. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia hanyalah bintang Douzong 9. Ini tidak seperti tidak ada 9 bintang Douzong yang mati di tangan Yi Chen selama tahun-tahun ini. Orang tua itu hanya bisa sedikit mengangguk dan berhenti berbicara ketika dia melihat jawaban Chen Tiannan. Bintang 9 Douzong? Tangan Yi Chen sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. Cahaya darah melonjak, menyebabkan rasa sakit yang membakar di tangannya secara bertahap melemah. Matanya cukup suram saat dia menatap Xiao Yan di hadapannya. Namun, hatinya sedikit terguncang. Berdasarkan apa yang dia tahu, kekuatan Xiao Yan seharusnya hanya dari bintang Douzong 4 atau 5. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak pada saat ini? Bintang 9 Douzong sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kekuatannya. Selain itu, yang paling penting adalah dia mungkin tampak muda, tetapi siapapun yang mengenalnya sadar bahwa dia sudah lebih tua dari 30 tahun. Dia memiliki 10 tahun lebih banyak daripada Xiao Yan untuk berlatih. Namun, jarak saat ini antara keduanya hanya sekecil ini. Ini merupakan pukulan telak bagi Yi Chen, yang biasanya sangat bangga. Selain itu, bahkan dengan bakat Yi Chen, dia mampu mencapai puncak kelas Douzong pada usia seperti itu hanya karena metode Qi jahat dari sekte langit yang mendalam, mengandalkan menelan daging untuk mendapatkan Dou Qi. Meskipun metode ini mungkin kuat, namun memiliki dampak yang mengerikan. Dengan kata lain, dia telah menggunakan semua kekuatan hidup masa depannya untuk mendapatkan kekuatan saat ini. Dia pernah berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia akan menjadi sangat kuat di antara generasi yang sama. Namun, kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba memberitahunya kenyataan yang kejam. Dia belum mendapatkan jenis kekuatan yang dia inginkan dari apa yang dia bayarkan. Saya telah mengalami pembunuhan sejak saya masih muda, dan saya telah membunuh banyak orang dengan tangan saya. Setelah mempertaruhkan sisa hidupku, bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengan bocah ini? Warna merah tua yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin secara bertahap melonjak ke mata Yi Chen. Matanya menatap Xiao Yan dengan tatapan padat. Niat membunuh di dalam diri mereka akan mengeras. Orang ini harus dibunuh hari ini. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di dalam hatinya. Tangan Yi Chen tiba-tiba terkepal. Blood Qi berlama-lama di atasnya sebelum menggumpal menjadi tombak panjang berwarna darah di telapak tangannya. Kedua matanya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Siapapun yang menyaksikan adegan ini menyadari bahwa iblis Yi dari sekte langit yang mendalam ini, dengan reputasi yang ganas, sedang bersiap untuk membunuh seseorang. Tombak darah menggumpal dan bau berdarah, kaya sampai menyebabkan seseorang muntah, perlahan menyebar dari tubuh Yi Chen. Melihat dari kejauhan, Blood Qi menyebar seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Membunuh. Raungan rendah dan dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh meluncur dari tenggorokan Yi Chen. Tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, ada riak di samping Xiao Yan. Tombak berdarah tajam, diisi dengan Qi berdarah,
muncul dan dengan keras menusuk kepala Xiao Yan. Humph! Xiao Yan mendengus dingin setelah merasakan serangan Yi Chen. Tubuhnya dengan mantap bergeser satu langkah ke kanan dan menghindari tombak berdarah itu. 7 kill spear. Cahaya berdarah di mata Yi Chen menjadi lebih padat setelah tombak meleset. Tombak panjang tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak sosok berdarah yang melesat ke semua titik mematikan di tubuh Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan seperti badai Yi Chen, cahaya perak mulai berkedip di bawah kaki Xiao Yan. Banyak bayangan muncul, dan dia menghindari bayangan tombak berwarna darah yang padat itu. Dentang. Tombak darah itu menembus ke depan dengan eksplosif. Tiba-tiba, suara yang jelas muncul. Tombak panjang yang menari menegang dan ekspresi Yi Chen juga berubah. Orang bisa melihat ujung tombak panjang yang dengan paksa dicengkeram oleh dua jari Xiao Yan. Mereka tertutup nyala api ungu coklat. Reaksi cepat Xiao Yan pun membuat hati Yi Chen terasa khusyuk. Dia samar-samar merasakan betapa merepotkannya berurusan dengan Xiao Yan. Bintang 9 Do Uzong yang telah bertukar pukulan dengannya di masa lalu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas, apalagi meraih ujung tombaknya. Pikiran ini melintas di hati Yu Chen, dan dia dengan tegas meninggalkan tombak darahnya. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi bayangan darah yang mengalir ke sisi Xiao Yan. Kabut darah yang ganas melonjak ke telapak tangannya. Blood Evil Palm. Telapak darah haus darah yang tidak biasa disertai dengan aroma korosif yang pekat saat itu dengan keras menghantam jantung Xiao Yan. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan di hadapan serangan ganas semacam ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan api jantung 3000 teratai berwarna ungu coklat tiba-tiba keluar dari dadanya. Itu berubah menjadi naga api yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan Yi Chen. Saat api dan kabut darah bertabrakan, kabut putih mendesis meletus. Ada bau samar yang keluar. Naga api bertindak sebagai penghalang saat Xiao Yan mundur beberapa langkah terus-menerus. Dia mengamati wajah suram Yi Chen yang muram dan tanpa sadar menghembuskan nafas lembut. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghabisimu hari ini. Beberapa ketidaksabaran akhirnya meningkat dalam hati Yi Chen setelah dia gagal menyebabkan Xiao Yan terluka meski telah berulang kali melepaskan keahliannya. Kedua tangannya terkepal dan kabut darah yang ganas terus mengeluarkan suara mendesis saat merembes keluar dari pori-porinya. Akhirnya, itu berubah menjadi warna darah terkoagulasi merah tua. Surga menawarkan tangan iblis? Setelah teriakan terdengar, ruang di mana telapak tangan Yi Chen berada mulai berfluktuasi. Banyak retakan hitam pekat mulai tiba-tiba menyebar dari ruang itu. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit menyebabkan ekspresi mereka yang hadir berubah. Yi Chen ini benar-benar menggunakan tangan setan penawaran surga, salah satu keterampilan dou yang dijaga dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan memang luar biasa untuk memaksa Yi Chen sedemikian rupa, tapi aku ingin tahu apakah dia akan bisa menerima serangan ini. Senyuman ganas di wajah Yi Chen menjadi lebih padat setelah mendengar percakapan pribadi dari kerumunan. Dia sangat percaya diri dengan telapak tangannya ini karena seorang ahli di puncak kelas Do Uzong telah meninggal di bawah serangan ini ketika dia dan ahli ini telah bertanding saat itu. Kabut darah menyelimuti panggung. Tubuh Yi Chen bergetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah. Dia ditemani oleh niat membunuh yang mengerikan saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan tidak mundur saat dihadapkan dengan serangan kuat yang luar biasa dari Yi Chen. Kegembiraan samar melonjak ke wajahnya sebagai gantinya. Segel tangannya bergerak, mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Buka segel gunung. Teriakan dingin terdengar di dalam hatinya. Segel cahaya energi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Namun, segel ini baru saja terbentuk saat sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan. Tangannya tidak berhenti. Sebaliknya, itu terus berubah dengan kecepatan yang menyilaukan. Segel pembalik laut. Cahaya energi kecil tapi cerah lainnya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, perlahan-lahan bergabung dengan Open Mountain Seal dan berkumpul bersama. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah keduanya bergabung. Segel tangannya mulai berubah sekali lagi. Membalikkan segel tanah. Xiao Yan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Cahaya kristal ungu coklat yang cerah melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu,
itu berubah menjadi jejak kristal seukuran kepalan tangan yang perlahan bergabung dengan dua segel dari sebelumnya. Dengan penggabungan dari overturning lensil, ruang di depan Xiao Yan segera mulai bergetar hebat. Fragmen spasial kecil mulai berjatuhan dari angkasa sebelum dihancurkan. 3 segel yang menyusun keterampilan segel dewa. Bahkan di dalam klan Gu, ada beberapa orang yang bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Ketiga segel baru saja digabungkan ketika bayangan darah tiba dengan niat membunuh yang mengerikan. Telapak tangan yang tertutup kabut merah tua dan kental menguraikan wajah tampan Yi Chen, menyebabkannya tampak sangat ganas. Mati! Teriakan ganas baru saja terdengar ketika telapak tangan dari Yi Chen dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Ruang angkasa hancur pada saat ini, membentuk banyak garis hitam pekat yang panjang. Kabut berdarah yang mengerikan menyebar di langit. Bautayam Bedara Menakam. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ekspresi ganas di wajah Yi Chen. Tangan kristal ungu coklat Xiao Yan diam-diam memotong ruang dan dengan keras bertabrakan dengan tangan darah Yi Chen di depan banyak orang yang terpana. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema pada saat ini. Panggung batu, yang berukuran hampir 200 kaki, mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi puing-puing. Riak energi melingkar dengan cepat menyebar. Setelah itu, tiba-tiba diselesaikan oleh kekuatan lembut yang datang entah dari mana ketika hendak mencapai kerumunan. Meskipun demikian, beberapa dari mereka yang berada di dekat tepi panggung batu terguncang sampai mereka meludahkan darah dan melangkah mundur. Keributan muncul di alun-alun karena riak ini. Banyak mata dengan cepat mendarat di arena. Debu menyebar di tempat itu. Seseorang tidak dapat melihat dengan jelas situasi yang terjadi di atasnya. Ledakan! Sementara hati semua orang merasa cemas, suara kepalan tangan yang rendah dan dalam yang mendarat di tubuh tiba-tiba terdengar. Setelah itu, semua orang melihat sesosok terbang keluar dari medan pertempuran seperti layang-layang dengan tali putus. Selanjutnya, itu dengan keras mendarat di tanah dan bergesekan lebih dari selusin meter sebelum perlahan-lahan stabil. Mata semua orang mengikuti sosok itu dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat sosok yang sangat menyedihkan berlumuran darah segar, seluruh tempat segera menjadi sunyi. Cukup banyak orang yang menghirup udara sejuk. Demon pembunuh dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar kalah hari ini. Debu berangsur-angsur jatuh di tengah keheningan seluruh alun-alun. Sosok kurus perlahan muncul. Banyak mata menoleh, hanya untuk melihat pakaiannya masih bersih. Dia tidak tampak seperti orang yang baru saja menjalani pertempuran besar. Terima kasih sudah kebobolan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Yi Chen di depan banyak tatapan dan tersenyum saat dia berterima kasih pada Yi Chen. Grog. Yi Chen berwajah hijau akhirnya memuntahkan seteguk darah segar saat ini. Harga dirinya telah benar-benar hancur hari ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.